Halo, jumpa lagi di video belajar stata. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian share videonya ke teman-teman kalian kalau memang kalian berpikir bahwa video ini bermanfaat. Jangan lupa tulis komen dan juga like-nya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat label ya. Apa sih itu label dan kenapa itu penting dan bagaimana label nanti bisa membantu kalian. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita membuat label, kita harus tahu ya. Ketika kita memiliki dataset, tentu saja kita memiliki banyak sekali variabel. Ya, kalau variabelnya dikit nggak apa-apa, tapi kalau variabelnya puluhan atau mungkin bahkan ratusan, ya nanti kalian akan tersesat ya. Apalagi kalau observasinya juga banyak. Ini observasinya cuma 9 ya. Kalau observasinya misalnya 40.000 ya, wah luar biasa itu kalian. Kalau melihat data itu pasti pusing. Nah, komen berikut ini akan memberitahukan kepada kalian bagaimana caranya kalian bisa melihat atau ngecek data secara simpel dan sederhana, baik itu di snapshot. Ya, kalian cuma ingin melihat beberapa variabel aja gitu ya. Dan juga bagaimana caranya melakukan summary data. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan option summary ya, atau sum ya. Sum kalau kita tulis seperti ini, maka dia akan menunjukkan kepada kita summary dari data yang kita punya dari semua variabel yang ada di dataset kita. Jadi semuanya akan ditampilkan nih ya, variabel nama, gender, jurusan dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini bahwa yang ada nilai observasinya itu cuman IPK dan tinggi. Loh, kenapa nama, gender, jurusan kok nggak keluar di sini observasinya? Bukan karena nggak ada observasinya, tapi comment sum ini hanya akan menunjukkan summary atau ringkasan statistik dari variabel yang tipe datanya adalah numerik saja. Jadi IPK dan tinggi kan sudah numerik nih. Sedangkan nama, gender, dan jurusan itu masih bertipe string. Taunya dari mana Pak kalau string? Nah, jika kalian ingin tahu tipe data kalian itu apa, kalian bisa ketikkan describe seperti ini, atau singkatnya DESC. Nah, di sini kan kelihatan semua nih. Tuh, nama ya, tipenya apa? STR. STR itu artinya string, artinya bukan angka itu. Ya, kemudian formatnya ini ya, formatnya nggak usah dipusingkan, pokoknya ikutin aja nih stata begini. Sedangkan kalau format variabelnya sudah sudah berbentuk angka, maka dia bukan STR lagi tapi berbagai variasi ya. Ada yang double, ada yang int, integer, dan seterusnya. Jadi pastikan kalian bisa ngecek dulu tipe data kalian apa. Kalau tipe datanya masih string seperti ini, itu tidak bisa dioperasi matematika maupun statistika nanti. Oke. Nah Pak, gimana caranya kalau ingin dapat summary tapi untuk variabel string? Nah, kita nggak pakai sum, tapi pakai tab ya, yang tadi kita lakukan di video sebelumnya. Jadi kita pakai tab ya, tabnya diikuti dengan nama variabel string yang kita ingin tahu statistiknya. Ya, kita bisa ketahui dari dataset kita yang berjumlah 9 observasi, yang berasal dari Bali ada 2 orang, dari DI ada 2 orang, dari Jawa Tengah 3 orang, dari Jawa Timur 2 orang. Kemudian bisa ditunjukkan untuk presentasinya. Kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam mengenai comment tab ini, kalian bisa ketik help, tabulate ya, seperti ini. Ini ada beberapa jenis ya, ada tabulate, summarize tuh kan. Oke. Nah, kita akan coba lakukan untuk tabulate, summarize ya. Kita tabulate misalnya daerah dan IPK, summarize. Atau sama aja sebenarnya bisa. Summarize mean misalnya. Ups. Kenapa ini nggak bisa? Lihat. Oh, harus diikuti nama variabel ya. IPK. Ingat, summarize hanya untuk variabel numerik. Jadi yang daerah nggak perlu dimasukkan. Tuh, ya.
kan jadi seperti ini. Oke, kalau observasinya atau nilai variasi dari nilai observasinya banyak sekali, tabelnya akan menjadi sangat kompleks dan rumit. Ya, tidak saya sarankan. Tapi intinya kalian bisa ngecek ya, di sini daerah yang asalnya dari Bali, IPK-nya ada yang 3,19 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini muncul nanti besaran statistika yang lain. Itu caranya membuat summary dan juga tabulasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang labeling. Nah, label ini buat apa sih, Pak? Oke, kita kembali lagi ya ke describe ya. Lihat di sini. Seringkali dan bahkan ini saya sarankan ketika menulis nama variabel, tulislah namanya sesingkat mungkin. Jadi nama variabel gak usah panjang-panjang, tapi sesingkat mungkin. Kadang-kadang bahkan hanya disebutkan misalnya menggunakan notasi yang pendek, misalnya Y, X1, X2 dan seterusnya. Seperti yang nanti akan kalian jumpai di buku-buku ekonometrik ya kan, Y, X1, X2 dan seterusnya. Nah, kalau terlalu singkat seperti ini, nanti orang yang membaca kan bisa bingung, bahkan kalian sendiri yang bikin bisa bingung. Ini kemarin daerah itu maksudnya apa ya? Kabupaten atau provinsi atau kecamatan. Nah, fungsi label di sini adalah memberikan informasi secara terbatas tentang apa itu variabelnya. Jadi keterangan terhadap variabel. Misal di sini adalah nama ya. Nah, jadi kita akan kasih nama ini merupakan nama dari mahasiswa. Jadi label variabel nama nama mahasiswa. Help label ya. Caranya gimana? Oke. Ini ada contohnya ya tuh. Label variabel nama mahasiswa. Lihat di sini sudah muncul nama mahasiswa. Gender, sekarang tinggal gender. Ya, kita ubah gender. Jenis kelamin. Perhatikan di sini belum ada kan labelnya. Jadi kalau orang mau lihat nanti atau kalian mau lihat, oh gender itu jenis kelamin. Kemudian misalnya daerah ya, daerah ini provinsi asal mahasiswa. Bentar. Tuh. Nanti ketika kalian panggil lagi describe, sekarang sudah ada keterangannya. Nah, ini sehingga akan membantu kalian untuk memahami ini variabel ini namanya terlalu singkat nih, informasinya apa sih? Nah, di sini sudah disediakan ya. Oh, ternyata daerah itu merupakan provinsi asal mahasiswa. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.